Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke guys, kita lanjutkan ke bab keempat, yaitu sukses dari novel Come Back With You. Jangan lupa untuk para pembaca lebih bijak karena banyak unsur kekerasan ya. Thank you. Laluna mendapatkan pelanggan pertama dan disediakan satu buah bilik kamar. Laluna sedikit berkeringat. Dalam hatinya, dia meyakinkan diri bahwa ini adalah sebuah peran. Pria itu tidak terlalu tua ataupun terlalu muda, tapi Laluna masih berusia sangat muda. Menurutnya ini sangat tidak adil jika di usianya harus kehilangan kesuciannya. Pria itu memandangnya dengan tatapan sangat menjijikkan. Laluna mencoba tidak ketakutan dan sedikit bernegosiasi. Inilah salah satu keahliannya. Bisakah aku berkenalan denganmu? Laluna memulai pembicaraan dengan pria itu. Ternyata kamu cukup ramah untuk melayani pelanggan. Aku Sam. Siapa namamu? Aku rasa kamu adalah wanita baru di sini. Pria itu bertanya balik. Ya, namaku Laluna. Aku cuma berharap kamu tidak kecewa dengan pelayananku. Sebelumnya, aku akan pergi ke kamar mandi. Laluna mulai dengan rencananya. Pria itu baik, tapi tetap saja seorang pria hidung belang. Dia tetap menginginkan sebuah pelayanan pelacur untuk memuaskan hasratnya. Laluna menanggalkan dress mininya dan hanya mengenakan bikini yang cukup seksi. Tubuhnya sangat ideal dengan bentuk yang sangat indah. Luka yang tadi masih terlihat basah, dan Laluna sadar itu masih terasa sakit. Dia mengambil cutter itu dan menyayat perlahan bagian dada depan, bagian perut, bagian pundak, bagian leher, dan bagian lengan kanan dan lengan kiri, paha kanan dan kiri, betis kanan dan kiri, hingga ujung kaki. Lidahnya terus bergetar, menahan rasa sakit seperti sudah ada di ambang kematian. Darah sudah memenuhi sekujur tubuhnya. Dia mencoba menikmati rasa sakit itu tanpa teriakan. Mulutnya menggigit dressnya sendiri hingga perasaan sakit itu bisa ditaklukkan. Pria itu sudah memanggilnya dengan percaya diri. Laluna keluar dengan menggunakan bikini lalu berjalan mendekati pria itu tanpa rasa takut. Dia menahan segala gejolak dan rasa sakit untuk sebuah peran yang sangat penting ini. Aku hanya berharap kamu tidak kecewa melihat tubuhku, Sam. Ungkap Laluna dengan nada sama sekali tidak bergetar dan seolah baik-baik saja. Sam berbalik dan melihat tubuh Laluna penuh dengan darah dan sayatan. Laluna berjalan mendekatinya dan Sam terus mundur seperti sangat ketakutan. Wajahnya tidak tampak kekecewaan tapi lebih seperti terkejut. Laluna, kenapa tubuhmu seperti itu? Kamu membuatku takut. Di sini jika wanita terluka parah, dia tidak akan berguna lagi. Lukamu sangat menjijikkan. Ambil uang ini. Aku akan pergi saja. Sam meletakkan sejumlah uang di atas ranjang dan sesegera mungkin mengenakan kemejanya. Maaf Sam, bisakah kamu memberiku testimoni yang baik saat ditanya oleh mereka? Aku sangat membutuhkan uang, tapi apa dayaku jika tubuhku seperti ini? Laluna merasakan rencana ini berhasil, tinggal menunggu waktu untuknya berganti profesi. Baiklah, jawab Sam, segera pergi meninggalkan kamar itu. Setelah Sam keluar, Laluna bergeming, sakit di tubuhnya tak terelakkan lagi. Dia pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya yang penuh dengan darah. Kemudian dia mengeringkannya dan memakai pakaiannya lagi. Berjalan keluar dari bilik kamar membawa sebongkah uang bukanlah hal yang aneh di kastil itu. Inilah pekerjaan yang lazim di tempat ini. Banyak orang melihat Laluna tanpa rasa tertekan, membuat mereka berpendapat bahwa Laluna menikmatinya. Luka sayatan itu belum terlalu kelihatan. Laluna hanya sedikit menahan sakit yang membuat keluh sekujur tubuhnya. Langkah kakinya dipercepat untuk kembali ke ruang rias. Laluna menanggalkan lagi pakaiannya dan segera mandi bubuk obat yang sama seperti yang disiram oleh Rina. Ruang rias itu masih sangat sepi karena semua orang telah masuk bilik untuk melayani pelanggan. Madam Lati tiba-tiba bertepuk tangan masuk ke ruang rias itu karena belum ada 1 jam pelanggan merasa puas dengan pelayanan Laluna. Ketika mata Madam Lati mendekat dan melihat sekujur tubuhnya telah tersiram bubuk obat, luka itu semakin kentara dan membuat Madam Lati sedikit geram. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu?
Madam Lati menghentak dan membalikkan tubuh Laluna untuk mengarah ke hadapannya. Bukankah ini hasil siksaan yang kau mau? Laluna menahan perih di sekujur tubuhnya. Tidak, sabetan itu tidak berbentuk seperti ini. Madam Lati mencerna luka apa yang ada di tubuh Laluna. Tiba-tiba Madam Lati menarik kesimpulan. Jangan bilang kamu sengaja menyayat tubuhmu sendiri agar tidak laku di hadapan pelanggan. Madam Lati hampir marah. Laluna tersenyum sinis memandang Madam Lati seolah mengisyaratkan hal itu memang benar. Kamu gadis macam apa? Kamu benar-benar gila. Lukamu ini jika mengerikan akan terlihat sangat mengerikan. Kamu memang gadis kurang ajar. Madam Lati geram dan menampar pipi kanan Laluna hingga ujung bibirnya mengeluarkan darah. Laluna mengusap darah dari ujung bibirnya dan berkata dengan begitu santai, apakah aku mengecewakanmu? Apakah pelanggan itu marah kepadamu? Apakah dia tidak puas? Pertanyaan ini membuat Madam Lati berpikir keras. Gadis ini memang cerdas. Dia bisa melakukan hal nekat di luar dugaanku. Benar kata Pak Ramonta, aku harus berhati-hati dengan gadis ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Pikir Madam Lati memandang Laluna masih dengan kesal. Dasar gadis licik, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Madam Lati. Aku dengar masih ada satu pekerjaan lagi di sini. Laluna mengambil kaos dan celana jeansnya, kemudian memakainya. Jangan menatapku seperti itu. Aku lebih tertarik menjadi pencuri dibanding menjual tubuhku pada pria hidung belang. Kamu sangat paham, aku ahli bela diri dan aku tidak bisa bersikap layaknya seorang wanita. Kamu tidak mau kan jika aku merusak bisnismu di sini dengan membunuh banyak pelanggan? Laluna selesai memakai celana jeansnya. Madam Lati berbalik arah untuk menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca karena dia pernah kehilangan anak kandungnya ketika dia memilih untuk menjadi seorang pencuri. Dia sendiri sangat trauma ketika melihat mereka dibunuh dengan sadis. Tidak, pekerjaan itu bisa membuat kamu terbunuh jika kamu tidak ahli di bidang ini, kata Madam Lati. Wah, apa aku tidak salah dengar? Kamu mengasihaniku. Ternyata masih ada kelemahan di balik sifatmu yang galak itu. Aku yakin Pak Ramonta sudah mengatakannya padamu. Jika aku bukan gadis biasa, aku sangat yakin dengan pekerjaan ini. Jika resikonya aku harus mati, itu bukan menjadi urusanmu lagi, benar kan? Mereka yang di ruang bawah tanah saja kamu biarkan, mengapa aku tidak? Yang menjadi pertanyaanku sekarang adalah, pencuri seperti apa sampai itu bisa membunuhku? Laluna semakin penasaran. Gadis ini seperti serius dengan ucapannya. Jika memang hal itu yang dia inginkan, aku bisa mengabulkannya. Aku juga takut akan buat bisnis ini hancur karena perbuatannya. Setidaknya aku bisa membicarakan hal ini dengan Pak Ramonta. Dia memang gadis yang sangat mengerikan. Jika dia berhasil, maka uangnya juga akan 5 kali lipat dari gaji seorang wanita penghibur. Gumam Madam Lati. Baiklah, ikut denganku. Lukamu itu juga tidak akan menguntungkan agensi ini, karena mereka sudah pasti akan menolak gadis seperti kamu. Madam Lati berjalan keluar menuju ke ruang paling ujung di kastil itu. Semua mata pelacur di mana-mana memandang Laluna begitu sinis. Laluna masih merintih karena rasa sakit di tubuhnya yang belum hilang, tapi bubuk itu benar-benar bekerja dengan baik karena bisa mengurangi sedikit rasa nyerinya. Laluna sudah berada di ruang kantor Madam Lati dan melihat banyak foto wanita terbunuh, bahkan tidak sedikit yang disiksa. Semua foto itu sangat mengerikan. Nasibmu akan seperti mereka jika kamu memilih menjadi pencuri. Tugasmu bukan sekedar mencuri uang atau mencuri makanan, karena agensi ini membuka jasa untuk mencuri informasi, dokumen untuk pembebasan narapidana secara ilegal. Memang pekerjaan ini bertolak belakang dengan seorang pengacara yang mencari bukti untuk mengungkap kejahatan, karena tugas pencuri di sini adalah melenyapkan bukti kejahatan, termasuk membunuh saksi, menyuap saksi, membakar dokumen dan lain-lain agar terdakwa bebas. Jujur, kita akan selalu berhasil lolos dari kecurigaan kepolisian karena mereka mudah disuap dengan jasa wanita penghibur yang kita miliki. Tapi bukan berarti kamu dalam keadaan aman, karena mereka yang memberi tugas biasanya adalah orang pemerintahan atau bahkan kalangan pejabat penting di Nepal yang sangat berpengaruh dan kaya raya. Karena itu juga, jika kamu gagal, maka mereka akan segera
mengejarmu lalu membunuhmu dengan kejam. Wanita-wanita malang ini semua gagal pada tugas pertamanya. Bagaimana? Masih tertarik dengan pekerjaan ini? Madam Ladi memberikan waktu Laluna untuk sejenak berpikir. Kedua pekerjaan itu memang bukan pekerjaan yang lazim, dan semua keluar dari ajaran agama. Aku harus mengorbankan diriku sendiri untuk berbuat dosa. Tapi aku punya firasat ada kebebasan dengan pekerjaan ini. Karena aku sendiri yakin aku bisa melakukannya. Aku hanya tinggal bermain cantik. Ini adalah awal aku bisa berbuat sesuatu untuk mereka dan bisa pulang ke Indonesia. Gumam Laluna dalam hati. Aku akan tetap melakukannya. Bagaimana dengan gajiku jika berhasil? Spontan Laluna bertanya. Wow, kau memang gadis yang menarik. Kamu akan mendapatkan 5 kali lipat dari gaji sebelumnya sebagai seorang wanita penghibur. Dan agensi ini akan meminta 30% dari gaji yang kamu dapatkan. Bagaimana? Cukup menggiurkan bukan? Madam Ladi masih sedikit meremehkan Laluna. Sangat fantastis. Ada sekitar 70% gaji yang aku dapatkan. Dan aku minta 40% kamu kirimkan ke orang tuaku dan sisanya kamu bisa berikan kepadaku. Jika kamu mengambil keuntungan lebih dari 30% itu, kemudian uang itu tidak sampai kepada orang tuaku, maka aku bisa membunuhmu dan juga membunuh Pak Ramonta. Tapi jika itu tidak terjadi, kamu akan sangat bangga memiliki aku karena aku bisa membuat agensi ini memiliki cukup banyak uang. Dan aku ada 2 keinginan yang harus kamu penuhi. Jelas Laluna sambil memainkan ballpoint di meja. Kamu bisa mengancamku, jangan terlalu percaya diri. Semua itu akan kamu dapatkan jika kamu masih hidup. Baiklah, akan aku turuti semua kemauanmu. Cepat katakan dan 2 keinginanmu itu. Madam Ladi terlihat sedikit geram. Laluna menatap mata Madam Ladi begitu intens. Aku ingin nama asliku dan wajahku disembunyikan. Ini akan sangat menguntungkan untuk pekerjaan ini, karena aku jadi sangat sulit dilacak. Jika kamu bocorkannya, jemari manis di tanganmu itu akan menghilang dengan mengenaskan, dan kamu akan mati perlahan. Akan aku pastikan itu. Panggil aku Rula, dan aku ingin disediakan 5 topeng yang berbeda untuk menutupi sebagian wajahku. Jelas Laluna dengan sangat tegas. Gadis ini penuh dengan pertimbangan. Kuakui dia memang cerdas, puji Madam Ladi dalam hati. Madam Ladi menghela nafas. Baiklah, aku menyetujuinya. Pekerjaan ini membutuhkan pelatihan selama 4 tahun. Tapi bukan berarti kamu tidak bekerja. Kamu akan dilatih untuk mencuri hal yang ringan seperti uang, makanan, barang, dan lain-lain. Untuk menjadi pencuri profesional, kamu harus menginjak usia minimal 16 tahun. Jika usiamu sekarang 12 tahun, menurut data yang aku dapatkan, berarti kamu mendapatkan waktu yang sangat pas jika selesai dari pelatihan ini. Pekerjaan ini memang membuat kamu bebas berkeliling ke seluruh penjuru negara ini, tapi kamu tidak akan bisa keluar dari Nepal. Lagian kamu sudah tahu resikonya jika kamu pulang akan seperti apa? Gaji pertamamu selama 4 tahun belum sebesar 5 kali lipat. Gajimu masih sama seperti gaji seorang wanita penghibur. Tapi itu sesuai berapa banyak barang atau uang yang bisa kamu curi. Kehidupanmu akan berubah ketika kamu mahir mencuri. Kamu bebas berpesta, berbelanja, dan kamu bebas untuk keluar masuk kastil ini. Bahkan, kamu boleh tinggal di luar selama yang kamu mau. Kita akan memberikan handphone ketika selesai 4 tahun pelatihan untuk janjian dengan klien. Handphone itu sepenuhnya disadap, jadi apapun yang kamu lakukan kita akan tahu. Dan sebelum 4 tahun selesai, walaupun kamu memiliki banyak uang, kamu tidak boleh membeli handphone. Hanya itu yang tidak bisa kamu beli. Madam Ladi menjelaskan panjang lebar mekanismenya. Dan mulai hari itu juga Laluna berpindah profesi dan kali ini misinya benar-benar sukses. Oke, thank you yang udah dengerin, yang udah nonton juga di bab keempat dari novelku Come Back With You. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you, bye-bye.